Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang sudah kami terima, kami rasakan, kami nikmati saat ini. Kami mengucap syukur bahwa saat ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Saat ini kami bersama-sama menaikkan syukur kami mau menyembah Engkau Bapa. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang hadir di antara setiap kami. Dimanapun saat ini kami menyaksikan tayangan ini, biarlah Engkau juga hadir. Engkaulah yang akan memampukan setiap kami untuk kami dapat menyembah-Mu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Segala kemuliaan hanya bagi nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Tuhan, sebab besar setianya Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
menaikkan syukur, kita menaikkan tangan kita kepada Tuhan. Katakan ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Sebab kami percaya Tuhan, Mungkin dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau bagiku. ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berserah Tuhan, Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. sekali lagi katakan ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berserah kepadamu, sebab kami percaya, kuasa-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Kristus ada pada kita sekalian. Puji Tuhan, kali ini akan saya menyampaikan firman Tuhan tentang membangun rumah rohani. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat ke-13 demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Membangun rumah rohani itu sama dengan membangun bangunan fisik, tempat tinggal yang kita tinggali. Rumah yang kita tinggali itu ada fondasi yang pertama, ya, fondasi, lalu tembok keliling, setelah itu yang bagian atas adalah kap, dan semuanya ini memiliki fungsi masing-masing. Demikian juga membangun rumah rohani, itu terdiri daripada iman, pengharapan, dan kasih. Ini tidak boleh dibalak-balik menurut kemauan kita. Yang pertama, tidak boleh iman kita ganti dengan kasih, dan pengharapan
dan iman ditaruh yang paling atas. Ini susunan yang disusun dalam 1 Korintus pasal 13. Ayat 13 ini cocok. Iman ditaruh di bawah sebagai fondasi. Kalau kita membangun sebuah bangunan, gereja atau rumah, kita harus lebih dulu memperhatikan tentang fondasi. Fondasi ini harus kita kuat. Seperti iman kita. Iman harus kuat. Posisinya itu ada di bawah. Harus kuat. Itu firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 12 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman perlu kita banyak mendengar, firman perlu kita banyak baca. Kalau kita baca firman, harus kita bersuara supaya telinga kita kanan kiri mendengar firman, sehingga iman itu timbul. Puji Tuhan. Dan firman itu tidak cukup hanya kita dengarkan, tapi firman perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagaimana ditulis dalam Matius pasal 7 ayat 24-25 dikatakan, kalau kita mendengar dan melakukan firman, itu sama dengan orang membangun rumah di atas batu karang. Kalau rumah dibangun di atas batu karang, rumah itu kuat, tidak roboh jikalau hujan dan banjir itu datang. Beda dengan rumah dibangun di atas pasir. Di atas pasir ini kita dapat katakan asal-asalan, mudah, cepat jadi. Ya, tapi kita harus membangun rumah itu di atas batu karang. Batu karang itu adalah Kristus sendiri. Puji Tuhan. Kalau iman kita ini teguh, 1 Petrus pasal 5, 8 dan 9, kita dapat melawan iblis. Iblis akan lari jikalau kita memiliki iman kita teguh. Dan juga kalau iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, maka kita dapat melakukan perbuatan yang besar, yang ajaib. Seperti Tuhan katakan, kalau kita memiliki iman sebiji sesawi, maka kita dapat memindahkan gunung yang besar, baik itu gunung kesusahan, gunung kesukaran, gunung persoalan, itu akan sirna, akan pindah ke tempat yang lain. Puji Tuhan. Dan kita tahu dengan iman itu dapat menyelamatkan jiwa kita. Orang selamat bukan perbuatan manusia, tapi manusia dapat selamat karena iman, anugerah daripada Tuhan. Yang kedua, tidak hanya iman tidak cukup hanya iman saja, tapi pengharapan. Kalau kita mau bangun rumah supaya jadi, iman dulu, lalu di atasnya kita bangun batu bata, tembok keliling. Ya, ini demikian juga. Kita tidak cukup hanya kita beriman, percaya pada Yesus saja, tapi kita juga dikatakan harus memiliki pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Seperti dalam Kisah Rasul 24, 15 dan 16 dikatakan Paulus, aku memiliki pengharapan kepada Tuhan akan kebangkitan orang-orang mati yang benar dan yang tidak percaya pada Tuhan. Nah, ini demikian juga. Pengharapan kita tujukan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk menjemput kita, untuk membangkitkan orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan. 1
Sebab ada dua macam kebangkitan sini, yang percaya pada Tuhan pada saat Yesus datang, yang kedua kali di atas awan-awan permai, dan yang kedua kebangkitan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu setelah selesai kerajaan 1000 tahun damai di dunia ini, dan mereka dibangkitkan menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan, dikerjakan selama orang itu hidup dan masuk ke dalam hukuman yang kekal. Biarlah kita mengharapkan kebangkitan yang pertama, bertemu dengan Tuhan di atas awan-awan yang permai. Puji Tuhan. Nah, kalau kita mengharapkan kebangkitan orang mati yang percaya pada Tuhan, dalam ayat 16 itu dikatakan kita harus hidup dengan hati nurani yang murni, yang bersih di hadapan Tuhan dan manusia. Itu kata Paulus. Setelah Paulus mengatakan, aku memiliki pengharapan kebangkitan orang mati. Lalu ayat 16 dikatakan, maka Paulus hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi hati kita ini harus bersih. Tidak boleh simpan kejengkelan, kemarahan, dendam dengan sesama kita manusia. Puji Tuhan. Nah, kita tahu bahwa pengharapan yang kita miliki, pengharapan pada Yesus, itu dikatakan bagaikan jangkar. Kapal kalau mau berlabuh itu menurunkan jangkar. Supaya kalau diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin, tidak kemana-mana. Tetap ada di situ karena jangkar ini ya diturunkan dan jangkar ini kuat untuk menahan kapal itu tidak goyang, tidak dapat ke mana-mana. Puji Tuhan. Yang ketiga, dikatakan di sini tidak hanya iman, pengharapan, yang ketiga ini kasih. Kalau sebuah bangunan rumah itu kap yang ada di atasnya. Kasih itu letaknya di atas, tidak di bawah. Ya, tadi saya katakan tidak boleh kita ganti-ganti. Pertama kali kasih, lalu pengharapan dan iman. Letaknya ini sudah betul. Iman posisi yang paling bawah. Kedua pengharapan dan ketiga ini adalah kasih. Ya, seperti dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5-7 dikatakan iman harus ditambah dengan kebajikan. Kebajikan ditambah dari pengetahuan. Pengetahuan ditambah dari penguasaan diri. Penguasaan diri tambah ketekunan. Ketekunan ditambah dengan kesalehan. Kesalehan ditambah dengan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Jadi tingkatannya kasih itu di atas, iman itu di bawah. Ya. Nah, puji Tuhan di sini. Dan kita harus melakukan kasih kita kepada sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ini ajaran Tuhan. Kita mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri dicubit, sakit, jangan mencubit orang lain. Nah, itu sama seperti diri kita sendiri, ya. Dan Tuhan juga mengajarkan kita juga harus mengasihi musuh, berdoa bagi mereka juga. Maka dalam ayat itu di bawahnya dikatakan Matius pasal 5 ayat 45, kamu akan menjadi anak-anak Bapa di surga. Kita bangga kalau kita menjadi anak-anak Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang sudah memberikan teladan kasih-Nya bagi kita sekalian. Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi orang percaya pada Tuhan, baik juga yang tidak percaya pada Tuhan, dan menurunkan hujan, menurunkan panas. Maka hujan dan panas itu dirasakan oleh semua orang. Baik yang percaya pada Tuhan, baik yang tidak percaya pada Tuhan, baik itu orang jahat, baik itu orang benar, menikmati. Ya,
kasih daripada Tuhan ini. Puji Tuhan. Dan kasih ini adalah perintah baru daripada Tuhan. Seperti dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, perintah baru itu saling mengasihi, tidak melihat suku, bangsa, dan melihat itu derajat, ya, status ekonomi, ya. Itu kita harus dapat sama-sama saling mengasihi. Baik, kalau gitu saya akan tutup di sini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kita adalah orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju silakan iman dan kasih dan berketopokan pengharapan keselamatan. Ini dikatakan 3 hal ini tadi juga. Iman, kasih dan pengharapan. Kita pakai dalam kehidupan kita sebagai baju. Ya, pelengkapan senjata Allah. Seperti dalam Efesus pasal 6 ditulis ayat yang ke-10-11, sebab musuh kita itu tidak kelihatan. Kita harus memakai pelengkapan senjatanya Tuhan. Tadi dikatakan pakai baju sila, ya, topokan pengharapan. Nah, ini perlu kita pakai. Kita juga demikian, kita percaya pada Yesus, berharap pada Tuhan, dan kita mengasihi sesama kita sekalian, sebab ini adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan, dan ini juga Tuhan telah memberikan contoh teladan buat kita sekalian. Kalau kita memakai perlengkapan senjata Allah, maka kita dapat melawan kuasa-kuasa kegelapan di mana kita ada sekarang ini. Dunia semakin tambah hari, tambah jahat, manusia pun tambah jahat karena pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian, dan kita akan masuk di dalam doa. Kita akan tundukkan kepala kita dalam pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah kami katakan Tuhan. Kami ingin membangun rumah rohani kami. Itu kami tetap percaya kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan kami dapat mengasihi sama kali manusia. Itu adalah perintah-Mu dalam depan kami sekalian. Terima kasih, Engkau berkati setiap pemirsa yang sudah mengikuti acara ibadah online ini. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati rohaninya, sehingga tambah kuat di dalam Tuhan sampai Kau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila Roh Kudus-Mu memberikan kemampuan buat kami untuk melakukan firman-Mu, apa yang sudah kami dengar bersama-sama, agar kami dapat boleh tambah hari, tambah kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman-Mu, pitulurkan tangan-Mu, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya
berkat-berkat ini menjadi bagianmu sampai kepada cucumu. Engkau diberkati serta engkau keluar masuk rumahmu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.